Inna awwala baytin wudi'a lin-nasi alladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin. Sesungguhnya syaitan itu telah putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di Jazirah Arab. Akan tetapi syaitan tidak putus asa dari mengadu domba mereka. Jadi berdasarkan hadis ini, mereka meyakini bahwa umat ini tidak mungkin terjatuh pada kesyirikan, karena setan sudah putus asa untuk menggoda umat ini terjatuh pada kesyirikan. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan hadis ini ketika setelah Fathu Makkah. Kita sudah sering sampaikan bahwa Fathu Makkah merupakan puncak kemenangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena penghalang terbesar dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kaumnya sendiri. Berdakwah selama 23 tahun, yang paling banyak dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, pengganjal utama dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kaumnya sendiri, orang-orang Quraisy. 13 tahun di Mekah, kemudian hijrah ke Madinah 10 tahun. Selama di Mekah ditindas, diolok-olok, dicemooh, bahkan disiksa. Setelah hijrah ke Madinah, terjadi perang. Perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab, perang Khandaq. Itu belum perang-perang yang kecil antara Nabi dengan kaumnya sendiri, orang-orang Quraisy. Mayoritas kabilah-kabilah Arab yang lain, mereka mengambil sikap wait and see, menunggu dan melihat. Jadi mereka mengambil posisi aman, gak mau ikut campur. Mereka mengatakan biarkan urusan pemuda ini dengan kaumnya. Kalau dia benar, pasti dia akan dimenangkan oleh Allah. Kalau dia salah, hanya sekedar mengaku-ngaku sebagai nabi, maka biarkan kaumnya sendiri yang menyelesaikan, biarkan kaumnya yang membunuhnya. Tangan kita tidak perlu terkotori oleh darahnya, sehingga keluarganya Bani Hashim akan menuntut darah dari kita. Enggak perlu. Maka ketika Fathu Makkah, Quraisy berhasil ditaklukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kabilah-kabilah Arab berbondong-bondong masuk Islam. Maka setelahnya dinamakan Amul Wufud, tahun delegasi. Karena banyaknya delegasi-delegasi dari kabilah-kabilah Arab datang ke Madinah menyatakan masuk Islam. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Jika telah datang pertolongan dan kemenangan dari Allah.
Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau wahai Muhammad melihat manusia masuk ke dalam agama Allah bergelombang-gelombang seperti gelombang lautan, susul menyusul. Kabilah ini datang, belum keluar dari Madinah sudah datang kabilah yang lain. Kabilah ini belum selesai, belum pulang, belum menginjakkan kaki dari Madinah, datang kabilah yang lainnya. Mereka semuanya menyatakan diri masuk Islam. Quraisy bukan bangsa yang besar seperti Persia dan Romawi, tapi menyelesaikan permasalahan Quraisy ini perlu 23 tahun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Quraisy berhasil ditaklukkan, maka dalam hitungan tahun dengan jari saja kekuasaan Persia dan Romawi mudah ditaklukkan. Padahal mereka negara besar, negara superpower yang menguasai dunia saat itu. Tidak selama menyelesaikan kekuatan Quraisy. Di zaman sahabat Khulafaur Rasyidin yang pemerintahan mereka hanya hitungan jari, itu mudah berhasil menaklukkan daerah-daerah yang dikuasai oleh Persia dan Romawi. Karena banyaknya manusia yang masuk ke dalam agama Islam, di situ syaitan putus asa, gak bisa lagi menggoda mereka untuk berbuat kesyirikan. Menggoda orang-orang yang sholat benar-benar memahami makna sholat. Sholat yang didasari dengan tauhid. Maka setan putus asa. Ada satu cara yang membuat syaitan gembira, masih bisa menggoda orang-orang yang sholat, menggoda ahlu tauhid, adalah mengadu domba mereka. Maka meskipun sudah muwahhid, sudah mentauhidkan Allah, sudah khatam kitabut tauhid, tidak terjatuh dari perbuatan syirik, namun ada kedengkian, hasad, iri, ghibah, namimah di antara mereka, dan jumlahnya banyak. Karena syaitan itu menggunakan kaidah, kalau tidak bisa digoda dengan yang besar, maka yang digoda dengan level di bawahnya. Jadi kalau tidak bisa digoda, menjerumuskan manusia menjadi penghuni neraka yang kekal, maka paling tidak manusia mencicipi siksa neraka. Ahlu tauhid tidak bisa digoda dengan kesyirikan, maka bagaimana bisa mengantarkan mereka ke dalam neraka? Diadu domba. Maka setiap hari menggibah, membicarakan kejelekan. Siapa yang dibicarakan? Ahlu tauhid juga, saudaranya, semajlis, sekajian, sesama santri. Yang digibah siapa? Gurunya. Dari kesyirikan jauh, gak percaya dengan syirik, khurafat, gak percaya dengan hal-hal yang seperti itu. Takhayul jauh, yakin tauhidnya mantap,
Tapi kalau ghibah juga mantap. Bahkan menggibahnya di dalam masjid. Berbuat namimah, membicarakan kejelekan orang, dan seterusnya. Inilah yang dimaksud hadis ini. Sekali lagi, hadis ini adalah hadis yang sahih. Namun ini tidak menafikan bahwa sebagian umat ini terjatuh pada kesyirikan. Karena hadis ini diucapkan oleh Nabi SAW setelah Fathu Makkah, ketika manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah, sehingga pemandangan seperti itu yang membuat setan putus asa. Dan Nabi SAW tidak menjamin pada generasi-generasi berikutnya ada di antara umat ini yang terjatuh pada kesyirikan, yang ternodai ibadahnya dengan kesyirikan.